sebentar sebelum masuk materi. Kemarin sampai mana ya? Sampai ini Bapak, prinsip dasar instrumentasi industri. Prinsip dasar instrumentasi industri. Simbol-simbol sudah ya? Kalau simbol beberapa sudah dikenalkan Bapak. Seperti Beberapa ya. Untuk transmitter, valve. Ya, banyak. Tapi banyak sekali sebenarnya. Ya, paling gampang kan kalau kita ngomong valve, kalau kita ngomong kompresor, ngomong separator, turbin, kan begitu ya? Iya, Bapak. Cuma kebetulan kan saya nggak menyiapkan itu karena dari pembagian tugasnya saya ini menerangkan input-output, kemudian block flow diagram, proses flow diagram, dan piping and instrumentation diagram. Wah, enak sekali Ando ya. Nyaman Ando. Mas Ando. Apa Mas Ando? Nggak apa-apa dah, santai aja, saya tidak masalah. Cuma nanti kalau dalam forum rapat tidak boleh itu. Jadi nanti saya tidak membahas lagi tentang simbol, sehingga saya anggap default sudah paham simbol ya. Dan ini semesternya kan sudah atas, jadi harapan saya sudah paham semuanya. Sebenarnya ini kan kuliah kalau menggambarnya atau mempresentasikannya ini kan agak ke bawah, tapi begitu ngomong ilmunya di dalamnya, mengerti tentang gambar itu memang harus di atas. Karena setelah mengerti banyak proses, setelah mengerti banyak mungkin ada beberapa reaksi yang memang dibutuhkan untuk dipahami. Gitu. Ini sudah 120, berarti sudah 3 kelas ya kira-kira ya? Iya, Pak. Oke, kita mulai ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin ditampilkan dulu sedikit perubahan wajahnya biar kelihatan. Nanti dianu lagi. Ya, saya akan tampilkan dulu semua. Nah, oke, kelihatan ini wajahnya, wajah seger-seger ya. Oke. Baik, tugas saya pada minggu kedua dan minggu ketiga ini masih belum banyak yang menampilkan wajahnya. Layar ketiga ini. Saya kan juga pengen tahu yang saya ajar itu sambil tiduran, apa sambil masak, atau sambil pokoknya jangan sambil mandi ya. Oke. Nah, saya mulai. Saya share screen dulu. Ya. Jadi pada minggu kedua dan minggu ketiga kebagian saya milih materi yang gampang saja, sehingga kita semua tahu hal-hal yang gampang tadi. Nah, yang
perlu saya bahas di awal di sini adalah sequence of process design. Sebenarnya mata kuliah ini adalah suatu mata kuliah memang posisinya semester atas. Kenapa kok semester atas? Karena banyak desain. Nah, meskipun desain oleh departemen masih direview tentang bagaimana langkah-langkah kita desain. Ya, langkah-langkah desainnya ini ternyata membawa dampak nanti pada pemahaman. Dan kebetulan di semester 7 yang mana Anda semester 8 kan berusaha untuk bisa lulus ya. Bukan lolos ya, lulus ya. Ya, sehingga kalau Anda berusaha lulus maka Anda wajib untuk menyelesaikan tugas akhir. Nah, maka Anda tentu akan menghadapi beberapa masalah. Nah, di dalam tugas akhir yang kita saat ini lakukan. Halo, suara saya bagus apa enggak ya? Bagus Pak. Dengar Pak. Terdengar. Oh, banyak. Dengar Pak, jelas Pak. Kayak pleteran itu. Masih jelas Pak. Oke. Jelas ya? Jelas Pak. Oh, jelas. Oke. Oke, jadi karena ini masalah yang mudah sebenarnya, tapi kalau kita lihat semakin ke bawah ini semakin memerlukan banyak banyak pemikiran. Nah, saya mulai lagi bahwa Anda nanti tugas akhir akan menyelesaikan masalah. Nah, masalah yang Anda angkat ada beberapa. Ada masalah di industri, ada masalah di laboratorium, ada masalah mungkin ya di masyarakat. Nah, ini akan sangat cocok kalau misalkan masalah yang Anda hadapi adalah di industri. Utamanya industri proses, lebih spesifik lagi proses kimia. Proses kimia. Kenapa? Tentunya akan banyak reaksi sehingga antara input dengan output itu mungkin tidak persis sama. Nah, urutannya adalah mulai dari input-output diagram. Kita harus tahu bagaimana diagram input dan output. Nah, untuk ini, maka di sini yang berperan penting adalah tentang stoikiometri yang terkait dengan proses tersebut. Apa itu nanti ya. Kemudian generic block flow diagram. Ini sudah langkah berikutnya sudah dibuat block flow diagram, tapi secara generik, secara umum. Nah, kalau di awal kita hanya tahu input dan outputnya, maka di sini sudah masuk dalam block flow diagram. Nah, block flow diagram secara generik itu apa nanti ya? Saya nanti belakangnya. Kemudian masuk dalam block flow diagram. Untuk dua langkah di atas ini, mungkin kalau di sini merupakan langkah awal untuk memahami sistemnya. Tapi begitu masuk dalam block flow diagram, ini sudah harus paham betul apa yang akan dilakukan, apa yang akan didesain, input outputnya bagaimana, kemudian proses yang terjadi bagaimana. Setelah kita tahu block flow diagram, biasa disingkat dengan BFD, maka kita lanjutkan dengan proses flow diagram atau PFD. Dan yang terakhir, piping and instrumentation diagram atau PNID. Maaf, bukan PID ya, PNID. Ya, PNID. Ini N-nya hilang ini. PNID. Nah, kalau misalkan kita lihat dari slide ini, semakin ke bawah, ini semakin detail. Semakin ke bawah, semakin spesifik. Kalau di atas, ini masih global. Kita belum tahu nanti menggunakan alat apa, ada proses apa di dalamnya. Ini hanya tahu inputnya apa, outputnya apa, ada kotak di situ. Sehingga kita tidak harus
langsung paham semuanya. Oke ya. Tapi kalau semakin ke bawah, misalkan piping and instrumentation diagram, ini ngomong piping untuk transmisi material, instrumentation diagram untuk melakukan proses atau mengatur. Nah, apa sih yang dinamakan input-output? Nah, di sini input-output is a crude block flow diagram in which only feed and product stream are identified. Jadi, kita baru tahu inputnya apa, outputnya apa. Kemudian ada blok di sini. Jangan sampai kita membuat atau mendesain sebuah sistem tidak tahu inputnya atau tidak jelas inputnya atau tidak pasti inputnya, kemudian juga tidak pasti output. Ya, input dan output harus jelas dari awal. Kenapa kok harus jelas? Karena nanti akan terjadi proses-proses yang ada di dalam. Ya. Oke ya. Jadi ini masih sangat sederhana. Makanya dia dapat crude block flow diagram. In which only feed and product stream are identified. Jadi misalkan inputnya apa? Loh kok habis? 10 menit lagi. Padahal minta saya 3 jam loh ini. Halo, Mas co-host. Iya, Pak. Ini saya pesennya 3 jam. Ya, sudah dikasih 3 jam. Tapi ini tadi kalau ada peringatan 10 menit lagi habis. Nanti kalau terjadi begitu, tolong saya dibantu ya. Saya jadi biar fokus ke apa namanya, ke materi saja. Oh, iya, Pak. Iya. Ya. Jadi kalau seandainya tiba-tiba berhenti, langsung Anda handle ya. Saya biar nggak gopoh dua hal gitu ya. Oh, iya. Iya, Pak. Oke ya, terima kasih. Iya. Mas Handi Suryo Wicaksono ya. Oke, saya lanjut. Setelah kita tahu input-outputnya, maka kita ngomong masalah generic diagram, yaitu break the process into its basic element, such as reaction, inspiration, and recycle section. Di sini sudah agak lebih spesifik. Kalau ini jelas, ini hanya tahu input dan outputnya. Ini sudah kelihatan sekali. Nanti kira-kira terjadi apa ya? Nah, kemudian BFD include the material balance calculation. BFD complete mass and energy balance and preliminary equipment specs. Spec specification. Terakhir, PNID include the mechanical and instrumentation detail. Jadi kalau kita lihat dari atas, dari input output sampai PNID, tambah lama tambah detail, tambah lama tambah detail, tambah lama tambah tahu alatnya apa, ya proses yang terjadi ini bagaimana. Kira-kira kalau misalkan kita nggak tahu ini, misalkan ternyata terjadi peningkatan tekanan, misalkan dimasukkan tangki, peningkatan tekanan, tangkinya ternyata sampai 10 bar misalkan. Ternyata tangkinya didesain tidak muat atau tidak mampu untuk menampung tekanan 10 bar. Maka ya ini berbahaya. Sehingga desain itu menjadi salah. Desain itu menjadi tidak berguna. Jadi di sini sequence of process design ini sangat penting untuk diperhatikan sebelum membangun. Tentunya nanti Anda menjadi seorang engineer dari teknik fisika harus bisa. Karena biasanya kalau kita mau membuat atau membangun pabrik yang dipanggil pertama kali sampai misalkan jadi, ini biasanya orang teknik fisika. Baru proses-prosesnya nanti ada di dalamnya. Kenapa? Karena yang menguasai banyak hal, mulai dari proses kimia, dari yang ada di teknik mesin, dan elektro, ini teknik fisika. Dengan catatan, pada saat kita ngomong masalah tekniknya tentang elektro, ya kita kasihkan orang elektro. Tekniknya tentang proses kimia, kita kasihkan orang kimia. Begitu. Nah, contoh ini, ya.
Ini contoh gambaran dari block flow diagram. Saya sudah nggak membahas input, output, dan generik diagram. Saya langsung ngomong masalah block flow diagram atau BFD. Anda tahu di dalam block flow diagram ini ada 4 kotak. Ada reaktor, ada separator, ada destilasi. Destilasi 1, destilasi 2. Kita udah tahu inputnya apa, tahu outputnya apa. Nah, di sini ada reaksinya, harus diberikan. Pada BFD harus tahu reaksinya apa. Ya, ini C2H4O, desired, ini yang diharapkan. Mana C2H4O? Kemudian hasil sampingannya atau yang tidak diproduksi tapi muncul atau dihasilkan adalah H2O, undesired. H2O undesired. Ini proses yang terjadi di dalam sistem tersebut. Nah, di sini ada C2H4 plus O2. Nah, ada di sini, oksigen dan etilen. Ini C2H4, ini O2. Masuk reaktor, keluar C2H4. Dan seterusnya. Jadi di sini sangat sederhana bloknya. Dia hanya tahu blok itu apa saja, prosesnya atau reaksinya bagaimana. Oke. Nah, kemudian kalau kita ngomong PFD, nah ini PFD. PFD, proses flow diagram. Reaksi tetap ada, tapi sudah lebih detail, ya. Hanya saja di dalam sistemnya sudah lebih kompleks. Ini PFD. Ya. Ini inputnya tetap, outputnya tetap, tapi alatnya jadi berubah. Kalau di dalam BFD cuma kotak-kotak ini. Tapi dalam PFD sudah beda. Sudah ada simbol. Maksud saya yang saya tanyakan tadi, apakah Anda sudah tahu simbol-simbolnya? Misalkan seperti simbol ini apa? Simbol ini apa? Simbol ini apa? Simbol ini apa? Saya kan nggak harus menerangkan ini. Kenapa? Ini ada di pertemuan pertama, yaitu 2 kali minggu pertama. Hari Rabu dan hari Jumat yang kemarin. Jadi saya langsung aja, nanti kalau Anda belum tahu, lihat saja nanti, oh ini simbolnya apa. Pasti harus tahu simbolnya apa. Ya, nanti saya jelaskan ini. Ini ada nanti di belakang. Ya, ini PFD. Nah, PNID seperti apa? Nah, ini PNID. Piping and Instrumentation Diagram. Sudah lebih spesifik lagi. Kalau kita lihat, ini satu sistem besar, ini tambah besar lagi. Nah, tapi yang ini sangat spesifik. Ini diambil salah satu saja, yaitu salah satu misalkan dari sini. Oke. Sebelum saya lanjut, mungkin ada pertanyaan dulu. Biar nanti tidak setelah jauh baru tanya. Silahkan untuk tanya. Kalau ada yang tanya. Kalau enggak, saya lanjut. Nggak ada? Misi Pak, izin Belum ada. Belum ada. Oke, terima kasih ya. Dengan enggak tanya kan efisien terhadap waktu ya. Mudah-mudahan bisa cepat. Tapi yang pasti hari ini mungkin enggak terlalu banyak yang saya berikan karena saya harus menerangkan tahap-tahapannya. Nyun ngapunten, Nah, Pak. ya. Tadi Irul mau bertanya sepertinya, Pak. Oke, silakan. Silakan. Monggo Mas Irul. Bertanya Pak. Kan di PFD ini kan ada valve juga Pak. Nah, terus bedanya valve di PFD ini sendiri dengan valve yang ada di PNID itu seperti apa ya Pak? Terima kasih Pak. Valve yang ada di PFD dan valve yang ada di PNID ya. Anda bisa amati valve-nya ini. Iya Pak. Sebentar, ini kan ya sudah begini aja ya. Ada kodenya? Tidak ada Pak. Tidak ada. Tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi pokoknya ada valve di sini. Oh. Speknya seperti apa? Nggak tahu. Kalau di sini PNID sudah jelas. Sudah iya. jelas. Iya. Termasuk apa dia, sensornya apa, sudah tahu. Tapi kalau di sini nggak tahu, pokoknya ada valve. Dia lebih detailnya lagi berarti ya Pak? Oh iya, ya lebih detailnya. PNID itu komponen baik mekanik ya maupun elemen yang lain. Begitu ya.
bisa terjawab ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang lain mungkin? Ini memang saya munculkan dulu biar nanti tahu gambarannya. Jadi BFD apa, PFD apa, PNID apa. Oke, lanjut ya. Jadi kalau di sini, di PNID, sudah tidak ada prosesnya kayak apa. Karena kita nggak bahas proses. Tapi kalau di PFD, ada proses ini. Ini PFD. BFD ada proses. Oke, jelas ya. Lanjut. Nah, diagram dari BFD, ini saya ngomong BFD, lupa tadi apa namanya, memindahkan. Ya. Diagram ini tidak berskala, tetapi sangat menambahkan hubungan antar peralatan dan perputaran dengan fungsi dapat dijabarkan sebagai berikut. Ya, memberikan overview yang jelas tentang proses dan harus ditata secara detail. Ini BFD ya. Setiap blok menggambarkan sebuah fungsi proses yang secara realita dapat terdiri satu atau beberapa buah peralatan. Ini saya ngomong BFD, sorry. Nyun sewu, Bapak. 3 jam loh ya. 40 menit mati. Oke, saya lanjut lagi ya. Tadi saya menunjuk Robert ya. Mana Robert? Iya, Bapak. Untuk co-host ya, bantu Iya, Pak. saya biar nggak fokus dua-duanya. Iya, Pak. Oke. Tadi apa namanya? Nggak tahu lah ini My Classroom-nya kok begitu. Saya sharing lagi. Oke. Bentar. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Tadi sampai mana? Ini ya. Ini sebenarnya ini adalah apa namanya? Urutannya tadi. Jadi ini diagram yang dimaksud dalam apa namanya? BFD, dan BNID ya. Nah, ini memberikan overview yang jelas tentang proses dan harus dibahas secara detail. Setiap blok menggambarkan sebuah fungsi proses yang dapat terdiri dari satu atau beberapa buah peralatan. Sangat berguna untuk membuat konsep proses yang baru. Sering digunakan untuk memulai proses flow diagram. Jadi BFD ini biasanya dibuat dulu sebelum PFD. Nah, PFD dibuat dulu sebelum PNID. Ya, jadi memang sudah disusun sedemikian rupa. Oke, lanjut. Nah, aturan yang ada yang digunakan dan format yang diikuti untuk BFD. Oh, keliru ini. BFD ya, bukan PFD. Nah, unit operasi ditunjuk dengan blok. Oke, jadi ada sebuah blok digunakan untuk unit operasi. Flow line, ya, garis aliran yang utama ditunjukkan dengan mata panah yang menunjukkan arah aliran. Kelihatannya sepele, mungkin Anda pada saat gambar, wah nggak cukup ini, harusnya ke kanan, nggak cukup, tak belokkan ke bawah. Nah, apakah boleh? Jawabannya tidak. Ya, oke. Jika dimungkinkan, arah aliran dimulai dari bagian kiri gambar. Bentar.
Oke, ini tadi co-hostnya tak suruh buat, tapi karena ada kedahuluan, ya, jadi memberitahu dia. Nah, jika dimungkinkan arah aliran dimulai dari bagian kiri gambar. Jadi aliran itu selalu dari kiri ke kanan. Mungkin Anda punya ide kreatif. Wah, daripada kiri ke kanan, tak buat dari kanan ke kiri. Boleh enggak? Jawabannya juga tidak boleh. Jadi ini sudah ada standarnya. Light stream gas bergerak ke atas. Kenapa? Enteng, ringan. Heavy stream, liquid and solid, bergerak ke bawah. Kenapa? Berat. Critical information and yang unik pada proses disertakan. Jika ada persimpangan garis gambar, maka garis yang horizontal kontinu dan garis yang vertikal putus. Material balan sederhana disertakan. Ini pada BFD. Oke, ini kira-kira paham ya? Lanjut. Ini contoh, tapi kurang jelas. Saya kasih contoh yang lain. Ini contoh ya, kurang. Tapi tulisannya ini separator, solvent preheater, water separator, solvent cooler, solvent vaporizer, dan seterusnya. Mungkin ada yang lebih jelas. Ini block flow diagram. Ada berapa ini? Generic block flow diagram. Ya, ada ini reaktor feed preparation, ada reaktor, ada separator feed preparation, ada separator, ada recycle, ada environmental control, dan seterusnya. Ini contoh dari BFD. Ini feeds-nya apa? Terus, nah ini arah sesuai dengan yang dikatakan tadi, bahwa flow line ditunjukkan dengan mata panah. Maka ini ada panahnya. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Sorry. Oh, ya, terus. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. 6 kotak. Nah, biasanya kalau kita mau membuat tugas akhir atau mendesain, yang sulit adalah mengetahui proses apa saja yang terjadi. Ya, itu di sini. Nah, kalau ini sudah tahu, maka tinggal milih alatnya seperti apa, gampang. Ya, lanjut. Ya. Nah, ini saya campur-campur karena daripada saya terjemahkan lagi, langsung aja. Jadi, kalau kita lihat block flow diagram, each of this block, each of this block may contain several unit operation. May contain several unit operation. For example, a aspiration section may contain 4 distillation column, 2 flash unit, and liquid decanter. Misal ini. Nah, reactor feed preparation and separator feed preparation section mainly involve changing the condition, temperature and pressure of this process stream to the condition required by the reactor or separator. Jadi di dalam BFD memang masih sangat sederhana. Jadi nanti kalau kita mau detailkan dalam BFD, kita ada beberapa komponen. Nah, biasanya ini yang sering saya hadapi. Anda menyusun tugas akhir itu atau Anda membuat suatu desain itu tidak membedakan mana BFD, mana PFD, mana PNID. Tiba-tiba saja muncul langsung PNID. Ditanya, sistemmu seperti apa? Wah, cerita banyak di situ. Tapi kalau ditanya intinya siapa? Nah, bingung. Nah, disinilah munculnya mata kuliah itu dengan adanya tambahan materi yang kelihatannya sederhana adalah untuk bagaimana nanti pada saat menyusun laporan atau menyusun sebuah rancangan itu betul. Ya, oke.
Sampai di sini ada yang tanya? Oke, nggak ada? Lanjut ya. Nah, ini contoh yang lain untuk BFD produksi bensin. Nah, reaksi selalu ada. Ini yang sederhana sekali. Tapi ada. Ini blok, ini reaktor, gas separator, ya. Nah, di sini adalah untuk proses pemisahannya. Lanjut. Ya, oke, sudah PFD. Nah, sebelum saya lanjut PFD, apakah ada yang tanya tentang BFD? Belum, Pak. Belum. Oke. Lanjut. BFD. Diagram ini juga tidak berskala. Kalau BFD tidak berskala, ini juga tidak berskala. Yang menceritakan tentang proses. Namanya saja sudah proses flow diagram. Berisi informasi tentang material yang lewat pada pipa, konveyor, laju aliran, dan informasi lainnya seperti temperatur dan tekanan. Informasi ini berupa bendera atau tabel pada bagian lain kertas gambar. Nah, biasanya satu pabrik terdiri atas beberapa diagram. Jadi kalau satu pabrik itu tidak satu PFD. Tidak satu PFD, tapi beberapa PFD. Garis proses sebaiknya mengandung data, laju, dan arah aliran, serta data-data lainnya. Arah aliran proses disarankan dimulai dari kiri ke kanan kertas gambar. Meskipun kata-katanya disarankan, ini ada kata-kata disarankan, tapi sampai dengan saat ini semuanya mengikuti ketentuan bahwa arah aliran dari kiri ke kanan. Ukuran pipa, pipeline ya sebenarnya, bukan pipa lain. Ukuran pipeline proses biasanya tidak ditampakkan pada gambar, pada diagram alir. Nah, bagian dalam vessel dan bagian-bagian yang penting pada satu proses sebaiknya ditunjukkan. PFD ini dapat disarankan pula nama peralatan ditulis di bagian atas atau bawah lembar gambar. Atau bisa juga di atas atau di bawah lambang peralatan. Meskipun atau walaupun pada kenyataannya sering ditemui gambar yang kompleks. Itu ya, ini penjelasan tentang PFD. PFD harus mengandung informasi sebagai berikut. Terdapat simbol peralatan utama dan nomor serta penjelasannya. Dengan nomor serta penjelasannya. Jadi ada simbol peralatan, ada nomor, dan penjelasannya. Semua aliran ditunjukkan dengan nomor. Kondisi proses, komposisi kimia, biasanya ditunjukkan secara langsung pada line PFD atau diletakkan pada tabel aliran atau stream. Semua aliran, utilitas, stream, ke peralatan utama disertakan. Dasar-dasar strategi pengendalian dan loop-loop pengendalian untuk operasi normal disertakan. Ini adalah beberapa informasi yang diharuskan ya, bukan diusulkan, diharuskan ada di dalam PFD. Nah, valve ya harus ada, instrumen kontrol valve dan valve manual yang diperlukan pada proses diperlihatkan. Informasi tentang fungsi dan persyaratan-persyaratan valve yang penting pada proses ditampakkan seperti on-off, regulating, drain, sampling, excess pressure, stream out, dan lain-lain sebagainya. Fitting, ya, fitting, strainer, dan bagian pengapian sebaiknya tidak ditampakkan kecuali sangat penting bagi proses. Nanti pada PNID. Instrumentasi hanya berupa instrumentasi yang penting yang ditampakkan, seperti pengendali atau kontrol dan indikator. Sedangkan yang tidak penting seperti transmitter bisa diabaikan. Tadi sudah saya tunjukkan. Nah, data peralatan. Data peralatan sebaiknya ditampakkan secara skematik menggunakan simbol standar peralatan tersebut. Dengan ukuran dan yang proporsional dengan ukuran yang sebenarnya. Peralatan standby dan paralel. Peralatan yang standby dan paralel biasanya tidak digambar. Hanya digambar satu unit yang mewakili. Ini kalau di PNID harus digambar.
Jadi misalkan kalau kita ngomong masalah valve, maka valve itu tidak boleh hanya digambar, hanya ditampilkan valve begitu aja kalau di PNID. Nah, pada saat valve ditutup, prosesnya harus bisa berjalan, maka harus dikasih paralelnya. Data proses pada data proses dasar untuk peralatan yang digunakan untuk merancang dan mengoperasikan peralatan utama sebaiknya disertakan dan diletakkan di bawah nama peralatan. Garis aliran atau line. Arah aliran ditunjukkan dengan anak panah. Sama ya, dengan BFD. Garis nomor dan servis yang masuk dan keluar diagram alir ditunjukkan mata panah besar. Servis ya atau pelayanan di sini. Sistem untuk servis sebaiknya tidak digambar. Namun tipe servis, laju aliran, suhu, dan tekanan sebaiknya dicatat pada laju konsumsi yang berhubungan dengan material balance yang ditunjukkan dengan bendera atau tabel yang ada di bawahnya biasanya. Pembuangan, jalur pembuangan sebaiknya ditampakkan. Ya, material balance, neraca material proses bisa ditabelkan sepanjang bagian bawah diagram alir. Ini contoh. Contoh PFD. Jadi yang dimaksud bendera itu ini, yang dimaksud tabel itu ini. Alat utama saja yang dimunculkan. Yang tidak, maka enggak usah. Seperti valve. Ini seperti ini valve. Ini kan digambar satu aja. Tidak ada paralelnya. Dan seterusnya. Ini contoh yang lain. Ini ada E101. E101 itu apa ya? Cari. Oh, ini feed preheater. Oh, ini feed preheater. V101, oh ini. Apa ini? Calon storage drum. Kemudian ada V104. Oh, ini. Low pressure. Ini V104. Low pressure aspirator. Contoh ini, contoh PFD. Ya, ini PFD untuk produksi bensin. Ya, nih. Lanjut. Nah, dan seterusnya. Di sini ada alat-alatnya. Nah, ini tabelnya, ada penamaannya. Tadi di sini kan sudah dimunculkan ini. Oke. Ada penomorannya. Ini silakan nanti Anda baca sendiri penomorannya. Hal yang penting yang perlu masuk dalam PFD, importance of PFD. PFD atau process flow diagram are considered the most important comprehensive diagram in chemical engineering. Ya. Process flow diagram represent the most important source of information used to understand the overall cost and value of the process. Extremely, detailed economic analysis is not necessary to get a general idea of the probability of the project. Jadi di sini kalau kita lihat bahwa harus betul-betul menampakkan atau menunjukkan kira-kira seperti apa ya proses tadi. Kemudian kira-kira kalau nanti kita mau membangun atau mewujudkan desain ini, kira-kira berapa ya biaya dan sebagainya. Nah, udah ada gambaran sehingga nanti akan dilanjutkan ke PNID. Detail dari rancangan nanti muncul di PNID. Nah, PFD provide enough information to determine if the project should go to the next stage of detailed design. Nah, biasanya PFD are also used to compare competing project idea. Jadi jelas bahwa kalau Anda menggambarkan proses dalam sebuah desain,
Maka harus jelas di sini. Oke. Ini proses flow diagram. Lebih jelas dari gambar yang depan tadi. Jelas di sini peralatannya ada semuanya. Lengkap. Apa saja ini? C101, oksigen kompresor. Oh, ini oksigen kompresor. C102, etilen kompresor. Ini apa sih? Proses flow diagram for the production of ethylene oxide. Oke, ada yang tanya sebelum saya lanjut? Permisi Pak, saya mau tanya Pak. Boleh, silakan. Saya Zafirin Pak, mau nanya. Untuk PFD ini, Ya. ini jenis valve atau yang gambar-gambarnya itu apa perlu spesifik Pak? Kayak ini jenis valve-nya apa, terus heat exchanger-nya jenis apa gitu, di PFD perlu dicantumkan apa enggak Pak? Terima kasih. Di gambar belum nampak. Tapi sudah tahu, nanti di belakang ini, misalkan seperti ini. Ini heater. Ini untuk menaikkan suhunya. Ini juga heater, tapi ini menurunkan. Kok sok ke heater? Apa namanya? Pertukaran panas itu. Jadi kalau ini gambarnya kan sama ini. Iya, Pak. Ini. Tapi ini kalau ini naik suhunya, kalau ini turun suhunya. Nah, T101 dan 102 kelihatannya sama, tapi di sini lebih tinggi tekan. Tapi enggak ditampakkan persis. Yang jelas prosesnya harus tahu dulu. Nah, di sini di PFD jelas material balan dan energi balan harus ditampilkan, dan ini harus betul. Contoh misalkan kalau kita lihat reaksinya, kita mau menghasilkan apa sih? Oh, kita mau menghasilkan ethylene oxide, ethylene oksida. Di mana keluarnya ethylene oxide ini? Tapi hasil yang lain yang tidak dikehendaki apa? Water. Harus dituliskan di sini. H2O undesired. H2O undesired. Tapi yang ini, ethylene oxide, ini desired. Nah, alatnya apa saja, prosesnya apa saja. Anda harus tahu dulu. Kalau nggak tahu prosesnya ini, maka kita nggak bisa beranjak ke PFD. Nah, dari sini sudah tahu secara global. Belum jelas, belum detail, tapi secara global tahu. Misalkan kalau kita ya ngomong masalah reaktor ini, misalkan inilah T101, T1 ethylene recovery distillation column. Kalau kita ngomong kolom destilasi, ini kan belum ada dimensinya. Belum nampak kan? Untuk input dan output berapa belum nampak. Tapi sudah jelas, kalau kita ngomong kolom destilasi nanti, oh ini mesti perkiraan biayanya sekian. Tapi kita nggak masukkan itu, tapi kita sudah tahu bahwa ini adalah sebagai bahan. Ini nanti dilanjut ke PNID atau enggak. Kalau misalkan, oh ini nggak ekonomis ini, maka nggak dilanjut. Oh prosesnya ini terlalu berbelit-belit atau terlalu panjang, maka nggak dilanjut. Misalkan begitu. Nah ini sangat berbeda dengan BFD tadi. BFD kan cuma kotak begitu aja. Blok. Iya Pak. Tapi di dalamnya ada apa aja nanti. Nah ini kan sudah ada. Beberapa nanti saya tunjukkan. Ini kan sudah disebutkan. Mulai dari reaktor. Mana sih reaktor itu? Oh ini reaktor ini. Kalau mau ngomong reaktor, oh udah tahu. Tinggal nanti ngomong dimensinya berapa. Oke, jelas ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Ada yang lain yang mau tanya? Saya mau nanya Pak. Boleh. Ini kan oksigen kompresor ini kan lambangnya C101, yang etilen C102. Itu penamaannya memang sudah tetap atau bisa diganti oleh si pembuat PFD-nya Pak? Terima kasih. Oh, namanya ini. Karena ini memang untuk, ini kan C101, ini oksigen kompresor. Karena yang masuk oksigen, maka ini oksigen kompresor. Kalau ini C102, etilen kompresor. Iya, karena ini adalah yang masuk kompresor. Yang masuk etilen, sorry. Untuk apa kompresor? Nanti saya terangkan di belakang. Ada bagian untuk menerangkan itu.
Kenapa ditaruh kompresor? Nah, ini perlu. Kenapa ada proses? Yang perlu dipahami, kenapa kok dikasih kompresor? Atau kenapa kok nggak dikasih itu aja, oksigen preheater? Kenapa nggak langsung masuk preheater? Jadi nggak perlu kompresor misalkan. Nggak boleh, harus ada. Kenapa? Nggak bisa nanti diproses di preheater ini. Mana sih? Ya ini. Jadi harus ada, oh iya, ini mengalir, kemudian ada kompresi, dinaikkan, masuk ke sini, oh ya, sesuai. Dari proses sudah benar, sehingga, oh kalau mau masuk reaktor bisa. Logikanya itu ada. Kenapa kok dikasih kompresor? Kan untuk menaikkan pressure biasanya. Sehingga proses pencariannya bisa pas. Ya. Itu contoh aja. Itu nanti di belakangnya ada. Terima Pak. Oke, ya sama-sama. Yang lain mungkin? Isi Pak. Oke, silakan. Saya mau bertanya mengenai reaksinya Pak. Ini yang ditulis itu reaksi keseluruhan atau reaksi semisal per blok atau per komponen itu menghasilkan reaksi itu juga ditulis gitu? Terima kasih. Kalau di PFD enggak. Ini reaksi. Jadi PFD apakah nanti ada tambahnya lagi Pak? Untuk proses production ethylene oxide ini nggak ada tambahannya. Ya ini PFD. Dan ini saya mencuplik dari buku apa namanya proses kimia pembuatan ethylene oxide. Ini bukan buatan saya ngambil aja. Enggak apa? Oh ya ini bisa ditunjukkan bahwa prosesnya seperti ini. Nah, yang harus dimasukkan adalah kotak ini. Kenapa? Ini adalah proses utama, reaksi utama. Apa reaksi utamanya? Ini adalah etilen. Mana? Ini etilen ini. Oh, no, O2. O2. Etilen tambah O2 menjadi etilen oxide. Mana? Ini etilen oxide. Tapi, ya, kan di dalamnya ini banyak proses. Kan apakah kalau misalkan C2H4 ditambah O2 setengah O2 langsung menjadi C2H4O? Nggak bisa. Nah, disinilah perlu alat-alat untuk melakukan proses. Prosesnya adalah ini. Paham, Mbak? Oh, paham, Pak. Iya. Nah, ini ada etilen C2H4 ditambah 3O2. Mana sih 3O2? Nah, ini kan ada proses yang lain sehingga menghasilkan waduh ini hampir habis lagi. Ya. Ini kayak sholat Jumat aja ada jedanya. Padahal saya pesen 3 jam loh, berarti harusnya 3 jam 14 ya. Tapi 3 jam ini berjeda. Untuk Nggak nanti apa-apa. ketika Jadi, habis nanti kalian join di sini lagi atau buat room lagi saya, Pak? langsung join aja. Langsung Kelihatannya di-join di bisa. sini lagi ya? Iya, Pak. Ya. Baik, Pak. Baru nanti kalau belum nggak bisa baru saya teriak-teriak soalnya saya nggak mau kan nggak mau ribetnya. Kalau saya nerangkan ini terus buat zoom-nya ini nggak mau saya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Tua ini sudah hampir 60 tahun ini. Oke ya, lanjut ya. Jadi Pak. ini harus ada, nggak boleh nggak ada. Ya, saya lanjut lagi. Nah, ini PFD biasanya dicetak pada kertas 24 kali 36 inch. Biasanya. Tapi sekarang sudah dalam bentuk file. Kadang-kadang kita butuh blueprint-nya, butuh stekannya, maka ini ya. Oke. Ini cuma menampilkan PFD are usually printed. Lanjut. Nah, di gambar ini ya. Ini proses flow diagram for the production ethylene ini ada sejumlah bagian yang jadi ini
ada menjelaskan beberapa hal. Sehingga kita tahu, kita jelas bahwa speknya, misalkan ini masuknya sekian, oh ditulis bahwa kuota atau kuantitas untuk masuk oksigennya adalah 20.000 kg per hour dengan persentase 99,8% ya, oksigen dan seterusnya. Lanjut. Nah, Anda harus tahu reaksi utamanya apa. Ada reaksi utama yang dikehendaki, ada reaksi utama yang tidak dikehendaki, desired or undesired. Ini reaksi utamanya, dan reaksi utama harus dituliskan di sini. Oke. Nah, komponen, ya, nama dari bahan kimia yang digunakan, baik itu input maupun yang dihasilkan yang namanya output, harus dituliskan. Ini etilen, etilen oxide. Etilen oxide yang dihasilkan, etilennya input. Ya, dituliskan. Kalau kita lihat ini semua, maka ini ada reacting, pakai kolom reaktor, separating, pressuring, depressuring, heating, and cooling the stream are represented. Dimasukkan semuanya. Contoh, ini reacting di kolom reaktor. Jelas ini. Ya. Kemudian ada yang namanya separating. Ada di separator. Oke. Kemudian ada kompresor untuk menaikkan pressure-nya. Kemudian ada pompa juga untuk menaikkan. Kemudian ada turbin. Ya. Kemudian ada valve. Loh, cuma valve gitu aja. Ada heat exchanger. Ini menaikkan. Menjadi lebih panas. Ada heat exchanger juga, tapi menurunkan. Gambarnya yang satu dibuat merah, yang ini dibuat biru. Jadi merah menaikkan, biru menurunkan. Nah, tentunya kalau kita mau ngomong masalah penukar panas, ya ada furnace. Tapi nggak dimasukkan di situ, tapi harusnya nanti masuk dalam perhitungannya. Fired heater atau furnace. Kemudian ada menampung hasilnya, yaitu storage tank. Nah, ini tadi untuk diingatkan bahwa kalau ada garis proses yang bertabrakan, maka yang dibuat utuh ya, atau garisnya tidak putus adalah yang horizontal. Tidak boleh yang vertikal. Akhirnya vertikalnya putus. When line cross, horizontal line stays solid. Ini solid. Tadi sudah disebutkan di atas. Nah, ini untuk coba Anda capture aja. Nanti belum, ini mau saya tambahin dulu, Jumat baru saya kasihkan. Jumat baru saya kasihkan. Ya. Untuk tugas saja ini. Tugas mengamati dan mencari kesalahan. Kira-kira kalau menurut Anda, ini kan gambar PFD ya. Oh sorry, gambar BFD. Kira-kira sudah betul atau belum ya gambar BFD ini? Belum, Pak. Belum ya? Ada yang Belum, salah ya? Pak.
Iya, Pak. Ada yang salah. Ada yang salah. Memang ada yang salah. Dan cukup banyak kesalahannya. Nah, silakan diamati. Setelah diamati, Anda tulis kesalahannya apa. Kesalahannya tidak 1 atau 2 atau 3, banyak ini. Ini BFD of biomass HRSG. Apa kesalahannya? Ada nanti. Ya. Kira-kira ada yang tahu? Mungkin yang cross, yang HPS 15.6.000 itu, Pak. Seharusnya, Yes. ya, seharusnya garisnya terputus, yang vertikalnya. Oh ya. Salah satu karena barusan kita omongkan ya. Bagus, betul. Mas Robert, Nggih, Pak. nanti seandainya putus ya, kita lanjutkan tanya jawab saja. Jadi tetap kita cari masuk ke My Classroom, kita hidupkan lagi. Hanya saja nanti kalau misalkan nggak bisa ya kuliahnya berakhir gitu ya. Nggih, Pak. Ya, ini saya tunjukkan aja jawabannya ya. Nggak usah dianu, Anda silakan cari, tapi saya tunjukkan jawabannya, ini jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 poin yang tidak betul di BFD ini. Confusing flow path. Confuse. Membingungkan. Padahal tadi di awalnya kan sudah ada ketentuan. Kalau berat kemana, kalau ringan kemana, kan begitu ya? Ini contoh. Yang lain cari lagi ya. Jadi kan 7 tadi ya. 1 sudah saya munculkan. Yang 6 silakan dicari. Ini kan 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang 1 yang atas sendiri sudah dapat. Ini confusing flow path. Jadi kalau mendesain seperti ini untuk BFD, maka belum betul. Oke. Ada yang tanya. Jumat jam 7. Saya lanjut lagi. Jadi Anda mulai sekarang sudah tahu BFD itu seperti apa, BFD seperti apa. Nah, kemudian kira-kira ketentuan menggambarnya bagaimana, sudah tahu. Nah, tapi akan lebih bagus lagi kalau Anda memulai dari I/O. Jadi bagaimana I/O diagramnya, kemudian ada generik BFD, kemudian BFD dan MFD. PNID akan saya jelaskan minggu kedua. Hari Jumat besok saya masih membahas mulai dari I/O diagram sampai dengan BFD. Nah, untuk itu Anda saya tugasi ya di rumah ya, membuat sendiri, download boleh, browsing, kemudian nyari gambar orang ya boleh, tapi carilah gambar yang lengkap mulai dari I/O diagram sampai BFD. Nah, syukur sekalian kalau ada PNID-nya untuk minggu depan. Nah, dari yang Anda buat nanti akan
akan kita bahas paling banyak ya 2 orang saja, 1 atau 2 orang untuk sebagai contoh. Nah, dalam hal ini karena saya memang tidak bisa kontak langsung dengan Anda secara offline, harus online, maka saya memanfaatkan momen online ini sebagai evaluasi. Buatlah diagram itu mulai dari I/O sampai PFD sampai dengan PNID, tapi sampai hari Jumat itu yang saya harapkan hanya sampai dengan PFD yang kira-kira benar. Ada alasannya dan ada apa namanya, ada dasar menuliskan seperti itu. Nah, sehingga saya bisa mengevaluasi bahwa Anda sudah mengerti, Anda sudah paham. Nah, hasil dari apa namanya? Hasil dari usaha Anda untuk membuat itu nanti akan dikumpulkan ke saya. Karena saya hanya berkesempatan mengajar Anda 2 minggu, yaitu minggu kedua dan minggu ketiga. Nah, minggu kedua ini akan saya pakai untuk mengambil nilai dari saya pribadi, karena yang ngajar ini 2 minggu ini adalah harus ada evaluasinya. Maka setiap mahasiswa membuat. Ya. Untuk yang minggu kedua, yang kita bahas adalah PNID-nya saja. Kira-kira jelas, kira-kira dari dari apa namanya tugas yang saya berikan. Permisi Pak, mau tanya Pak. Oh iya, silakan. Untuk diagramnya itu prosesnya bebas ya Pak? Oh bebas. Tapi saya sarankan yang baik, yang paling mudah untuk ditulis adalah proses kimia. Kenapa? Kalau Anda nggak tahu, nggak proses kimia, kan sulit nanti prosesnya seperti apa. Tapi kalau bisa ya nggak apa-apa. Misalkan ini proses mekanik semuanya. Nah, ini gimana nanti? Ada reaksi apa enggak? Oh, enggak ada. Ya, memang Anda kalau bisa meyakinkan bahwa memang enggak ada, ya silakan, enggak apa-apa. Itu apa namanya? Bukan batasan, tapi itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Oke, jelas? Kalau ini Pak, apakah setiap anak sama atau gimana? Misalnya sama, prosesnya sama, boleh nggak Pak? Usahakan ya nggak sama dong. Artinya begini, kalau mungkin misalkan prosesnya sama tapi sumbernya beda gitu Pak. Jadi proses separator gitu, tapi pas jurnalnya gambarnya berbeda begitu Pak. Yang membedakan gambar kan prosesnya sebenarnya, bukan yang membedakan gambar itu jurnalnya. Kalau misalkan proses pembuatan bensin ya, atau ini ya, proses pembuatan ethylene oxide, kan seluruh industri sama, kecuali ya ini ya, kecuali karena dia menggunakan metode yang berbeda, maka prosesnya berbeda. Silakan. Nah, untuk itu sumbernya harus Anda masukkan. Sumbernya dari mana ya? Jadi Anda nggak boleh ngarang sendiri. Di sini Anda kewajibannya adalah mencari, browsing, yang sudah ada dan sudah dikatakan benar. Jadi di sini saya nggak menugasi membuat sendiri, enggak. Tapi mencari. Kemudian mengambil, merangkum, kemudian menyajikan. Gitu. Baik Pak, kalau begitu Pak, terima kasih. Oke. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya. Untuk format pengerjaannya seperti apa ya Pak? Kan tadi Bapak menyampaikan bahwa nanti dirangkum, itu dijelaskan saja prosesnya atau seperti apa ya Pak? Terima kasih Pak. Ya kayak slide saya ini aja. Jadi mulai dari depan ada yang namanya proses. Jadi Anda mau membuat apa? Nah, misalkan ini. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Oh, inputnya apa? Outputnya apa? Sebuah kotak, input, output. Selesai. Itu adalah input-output diagram.
Kemudian generik ini. Belum BFD, masih generik. Seperti apa? Terus BFD. Nah, ini BFD-nya. Oh, kayak gini. Wong ini nggak buat sendiri loh ya. Anda cari loh ya ini ya. Jangan berpikiran buat sendiri. Malah nggak boleh. Kalau buat sendiri nggak boleh. Kenapa? Waktunya banyak. Ini kan proses Anda paham. Proses Anda mengerti. Jadi Anda tinggal nyari, oh sumber dari sini. Nanti tuliskan sumbernya. Oh sumbernya ini. Anda persis nggak apa-apa. Justru yang saya minta. Tapi ditulis di situ. Oh, ini penjelasannya begini, begini, begini. Misalkan seperti ini. Kenapa kok ada reaktor ya? Nah, Anda bahas. Oh, kenapa ada destilasi? Anda ngomong gitu. Ya, diberikan penjelasan bahwa oh ini terjadi destilasi. Kenapa? Untuk memisahkan bahan yang masuk menjadi dua bagian, yang satu uap, yang satu air, misalkan begitu. Ya, baik, Pak. Paham ya? Ya, Pak. Jadi nggak boleh buat sendiri. Kalau buat sendiri 2 hari nggak cukup. Iya, Pak. Ya, hanya browsing ya. Ya, baik, Jadi Pak. enteng tugas ini, hanya untuk kenapa? Tadi bukan saya, Pak. Terima kasih. Kalau dari saya Oh sudah. ya ya ya. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain mungkin ada yang tanya, silakan. Saya mau Itu- bertanya, Pak. Nah, ya. Itu kalau misalnya tugasnya, kalau dari BFD, PFD sama yang mulai dari input output, BFD Ya. sama PFD, kalau misalnya dari ketiga itu saling berkaitan itu mungkin sulit Pak untuk dicari. Mungkin kalau dari PFD-nya ada, tapi kalau misalnya dari BFD-nya mungkin kalau dalam satu sumber mungkin ada yang nggak ada yang ada. Nah itu kalau misalnya PFD-nya aja mungkin ada Pak. Nah kalau dari PFD-nya sendiri mungkin masih kesulitan Pak kalau misalnya saling berkaitan. Gitu. Jadi Dicoba untuk dulu aja. oh gitu. Jadi harus saling berkaitan atau boleh beda-beda Pak. Misalnya inputnya. Input Sementara ini satu proses. Agar tahu, tujuan saya adalah agar Anda tahu. Kalau misalkan ini dipotong, oh ini proses A, berikutnya PFD-nya proses B, kemudian I/O diagramnya proses C. Wah ini terputus nanti. Anda nggak punya pengertian yang menyatu, terstruktur dan menyatu. Seperti ini kan mulai dari saya ngomong BFD, kemudian ngomong PFD, kemudian ngomong PNID. Nah, kalau PNID-nya ngambil dari salah satu bagian dari PFD, ngambil ini saja, nggak apa-apa. Tapi kalau kita ngomong I/O diagram, ini satu industri besar, satu proses besar. BFD, nah ini mungkin masih dalam kembangan dari, untuk generik BFD, satu industri besar lagi, tapi ngomong masalah BFD-nya mungkin bisa sebagian. Tapi kalau PFD-nya bagian dari BFD bisa. Jadi memang bukan seluruh dari BFD menjadi PFD. Oh, terlalu besar. Maksud saya. Makasih Pak. Ya. Jadi kalau PNID itu kecil tapi detail. PFD itu lengkap tapi ini satu proses, satu siklus proses. Sedangkan untuk yang BFD ini adalah keseluruhan tapi dalam bentuk blok. Ini nggak ada alat, nggak ada. Yang ada adalah konsepnya seperti apa. Begitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Si Pak, mau bertanya Pak? Boleh, silakan. Saya mau tanya Pak, terkait pembuatan yang proses flow diagram. Itu kan ada labelnya ya Pak, kayak C101 gitu. Ya. Nah itu untuk penentuan hurufnya C atau A, B, C itu sebenarnya terserah ya Pak? Untuk hurufnya ini ya. Iya. Ya. C atau E ini misalkan kalau di sini tadi enggak sorry ini. Nah.
Nah, ini. Oh, ada nomor. Ini budgetnya udah final. Ya lu ini sebenarnya lu ambil hiburan lagi, mobil botol, nggak usah mikirin cat atau jelek atau cat atau bagus, supaya ini jelek apa betul karena tapi yang penting masalah aja sih. Maaf Pak, akhirnya tidak ada suaranya Pak. Pak, permisi Pak. Bapaknya mute Pak. Pak permute. Halo? Ya Pak, sudah masuk Sudah? Pak. Sudah. Kok kepencet ya tadi ya? sorry. Jadi misalkan begini. Ini misalkan kalau kita ngomong heat exchanger, mana heat exchanger ya? Nah ini. E, ya maka yang lain juga E. Ini E102, ini E103, ini E101. Jadi jangan sampai ini E, ini F, ini G gitu. Oke ya? Jelas ya? Berarti untuk penentuan hurufnya itu sebenarnya terserah ya Pak, asal nanti sama semua gitu ya Pak. Kalau untuk ya, yang sama. Ketentuannya nanti di PNID baru detail, kalau ini belum. Oke. Sama ini Pak, mau tanya lagi Pak, di proses flow diagram itu kan ada penomoran 1, 2 itu ya Pak. Nah itu di penomoran itu dijelaskannya itu apakah cuma di penomorannya aja atau sampai penjelasannya setiap nomor itu? Di nomornya aja lah, nanti itu pemakaiannya untuk berikutnya. Oh. Ya, ini kan yang Anda maksud? Iya betul Pak. Ini kan ada peralatan sebenarnya nanti. Jadi ada kondisi, bukan ada kondisi sebenarnya. Ini seperti apa, ini seperti apa, ada prosesnya. Anda kasih aja terserah nanti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini kondisinya seperti ini, masuk ke sini berbeda lagi. Ini kan material. Ini kan oksigen. Oksigen ini berapa suhu dan sebagainya nanti kan ada penjelasannya. Ini kan juga masih oksigen. Nah, ini ada 1 itu penjelasannya ini, 2 penjelasannya itu, 3 bagaimana. Ini kan sudah masuk proses untuk dinaikkan atau untuk dinaikkan suhunya. Suhunya jadi berapa? Ini ada penjelasannya. Ini keluarnya jadi ini semuanya adalah keterangan. Sebenarnya ini juga boleh dikatakan bendera nanti. Tapi ini dikotai. Jadi ada tabel, ada bendera, ada kotak, ada bendera. Gitu. Ini setiap coba dilihat 7 ke 8 ini kan reaktor. 8 ke 9 ini adalah proses penukar panas, heat exchanger. 9 ke 10 ini separator. 9 ke 12 separator. Nah, 10 itu ada info sendiri, 12 info sendiri, 9. Jadi 9 dari 10 itu seperti apa, 9 jadi 12 seperti apa. 10 ke 11 ada, dan seterusnya. Ya, dikotak aja, nanti isinya apa nanti itu. Oke? Berarti penjelasan dari setiap nomor itu tidak dijelaskan di pas dalam proses flow diagram ya? Optional aja. Oh. Kalau Anda memang tahu, sebutkan, tapi nggak ditaruh di sini, tapi ditaruh di keterangannya nanti. Oh. Ya. Karena nanti begitu ngomong PNID dibutuhkan itu. Oke, jelas ya? Jelas Pak, terima kasih Pak. Oke. Yang lain, kalau masih ada yang tanya? Oke, kalau nggak ada yang tanya. Pak, izin bertanya Pak, untuk kode presensi kelasnya belum Pak? Saya kelas C sudah toh? Belum Pak tadi, belum di-share sebenarnya. Oh, sudah tak share tadi. Bentar, kelas C saya sebutkan aja. Iya Pak. Mana tadi?
633 250. Untuk kelas C 633 250. Baik, sudah dicoba untuk absen? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa, oke. Kalau begitu saya akhiri kuliah saya hari ini. Jangan lupa nanti kalau sudah saya akhiri, tolong diisi berita acaranya ya. Halo? Nggih, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, Terima kasih, yuk, Pak. sama-sama.